Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa rahmatullah, salah satu prinsip hidup bersih di dalam Islam tergambar dengan adanya kewajiban berwudu. Kita setiap mau sholat harus dalam keadaan wudu. Sehingga wudu ini kita lakukan berulang-ulang dalam setiap hari. Dalam berwudu ini apa yang kita bersihkan itu merupakan organ-organ penjaga kesehatan utama kita. Jadi ketika kita berwudu, pertama-tama kita harus mencuci tangan terlebih dahulu. Jadi tangan kita ini kita cuci, semua sela-sela jari ini harus kita bersihkan. Setelah tangan bersih, baru kita ngambil air, kita berkumur 3 kali. Kita berkumur 3 kali. Setelah berkumur, kita membersihkan muka kita. Setelah muka, tangan, lengan ini kita bersihkan masing-masing 3 kali. Nah, setelah lengan selesai, kita membersihkan kepala sampai bagian telinga, baru kemudian kita membersihkan kaki kita. Nah, pemirsa rahmatullah, mari kita lihat organ-organ yang kita bersihkan ini. Yang pertama, tangan. Tangan ini adalah organ tubuh kita yang paling banyak berinteraksi dengan berbagai macam jenis benda. Kita bekerja pakai tangan. Kita naik kendaraan, tangan kita gunakan. Kita jabat tangan, kita melakukan banyak sesuatu dengan tangan. Maka tangan kita ini bisa menjadi tempat bersarangnya kuman-kuman. Nah, ini ternyata sebelum prosesi berwudu berlangsung, kita mengawalinya dengan dengan tangan dulu. Nah, sekarang kita mengenal ada gerakan cuci tangan. Mau masuk ruangan cuci tangan, pokoknya dari pulang kerja, masuk rumah cuci tangan dulu. Sekarang ini banyak fasilitas-fasilitas publik yang disiapkan tempat cuci tangan. Karena memang cuci tangan ini membersihkan hampir 90% kuman-kuman itu bisa dibersihkan dengan itu. Tangan, kemudian muka kita, ini merupakan bagian penting wajah kita ini kita bersihkan, sehingga kontaminan berupa kuman dan lain sebagainya dari muka kita itu bersih. Apalagi kalau kemudian kita juga harus membersihkan sudut-sudut mata, bahkan ketika kita berkumur, dari kumur ini membersihkan mulut kita, itu ada sunnah kita untuk berinsyikok. Jadi kita berinsyikok itu menghirup air melalui hidung kita. Nah, pemirsa rahmatullah, di dalam hidung kita itu ada rambut-rambut, bulu-bulu yang itu merupakan penyaring kotoran-kotoran yang masuk ke dalam tubuh lewat udara. Jadi kita bernapas, itu udara itu membawa kotoran-kotoran, tetapi kalau bulu-bulu di dalam hidung kita itu bersih, maka dia akan terhambat di situ, akan disaring di situ. Dia tidak akan sampai masuk ke paru-paru. Ada penelitian di Mesir, ini orang-orang yang sering berinsyikok, itu kejadian ISPA, infeksi saluran pernafasan bagian atas, itu kecil dibandingkan yang tidak berinsyikok, itu ternyata besar.
Nah ternyata berinsyikok itu menjaga kualitas saringan udara kita menjadi lebih baik. Ya. Dari muka kita bersihkan, lengan kita bersihkan, ya, kepala kita bersihkan, sampai kaki kita bersihkan. Itu merupakan bagian-bagian organ tubuh yang paling banyak membawa kontaminan. Jadi kita berinteraksi, bepergian segala macam, ya. Maka yang paling terpapar apa? Ya tangan, ya muka, ya kepala, ya daerah sampai ke ini sampai kaki. Sehingga di dalam Islam maka organ-organ ini wajib untuk sering kita cuci. Nah kalau kita tidak mencucinya maka kita tidak bisa sholat dengan baik karena itu menjadi bagian dari syarat ya, untuk kita sholat. Nah kita harus duduk ketika kita hadas. Ya. Tidak mungkin kita dalam 24 jam tanpa hadas, sehingga kita berwudu ya dalam satu hari itu pasti sering ya, mulai bangun pagi ya. Kita bangun itu habis tidur itu kita dalam keadaan hadas, jadi kalau kita mau sholat wajib untuk berwudu ya. Nanti di siang hari tidak mungkin subuh sampai duhur kita tidak berhadas ya, kita berhadas maka kita ada wudu. Nah wudu berulang-ulang ini akan menjaga tubuh kita dari kontaminasi-kontaminasi kuman yang ini merupakan bagian dari kewajiban kita sebagai seorang muslim ketika kita akan melakukan sholat. Masya Allah, pemirsa rahmatullah, Allah begitu menjaga kesehatan kita dengan kewajiban-kewajibannya. Kita diwajibkan sholat harus berwudu, ternyata berwudu ini menjaga kebersihan kita yang dengan kebersihan itu akan menjaga kesehatan kita. Mari kita laksanakan wudu dengan sukacita, penuh harapan akan kesehatan yang akan Allah anugerahkan buat kita sekalian. Hadanallahu iyyakum ajmain. Nasr minallah fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.